Yang pertama beliau membuka dengan ayat asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Boleh jadi Allah membangkitkan bagimu hai Muhammad maqam yang mahmud. Maqam bisa diartikan posisi, bisa diartikan martabat. Dan maqam mahmuda ini adalah salah satu daripada sir isim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam mengandung rahasia maqam mahmud. Muhammad itu bisa diartikan sahibul maqamil mahmud, orang yang menempati tempat yang mahmud. Maka al-mahmud salah satu nama baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita kasih nama orang Mahmud, itu nama Nabi Muhammad SAW saat beliau di sana. Ya, sahib. Jadi beliau nanti dipanggil ya sahib al-maqamil mahmud, baru dia naik. Ya, maka nama jasadnya Muhammad sallallahu alaihi, tapi nama maqamnya Mahmud sallallahu alaihi wasallam. Maka adabnya kalau sampai asa ayyab'atsaka rabbuka, kan ada ka, dua kali ka, lalu ada maqam mahmud, kita sirkan salawat di hati ya sallallahu alaihi wasallam. Ini surat Al-Isra ayat 79. Ini merupakan salah satu asrar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu rahasia yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu betul di dalamnya ada zahir, ada batin. Ya, Al-Imam Al-Hakim At-Tirmizi, dan ini riwayatnya Hasan, meriwayatkan bahwa inna lil Quran atau inna lil ayat zahran wa batnan. Ayat Quran itu ada zahir, ada batinnya. Secara zahir ini yang kita baca menjadi doa ba'da azan, wa ba'athul maqama mahmuda. Orang kan mengira doa itu sederhana. Nih mau doa mustajab, kalau nggak punya modal ke Mekah, diam, tidak main handphone, tidak nonton saat orang lagi azan. Habis selesai kita baca apa yang perlu dibaca, lalu doa azan, doa. Itu langit lagi kebuka. Jangan nunggu dapat musibah dulu baru doa, atau nunggu dapat duit dulu baru ke Mekah. Karena doa mustajab itu ada yang zamani, ada yang makani, ada yang tempat, ada yang zaman, ada yang waktu. Nah, dan umat Nabi Muhammad SAW diberikan minimal yang zahir 5 waktu azan. Jadi jangan main-main waktu azan itu. Saya kalau lagi azan, ya Umi lagi main handphone terus kita ambil, atau lagi mutar TV, kecil. Kalau perlu lihat, langit lagi buka, masa main-main. Ya, doa di situ. Tapi yang perlu doakan mau hajat duniawi, hajat ukhrawi. Tapi kalau minta dunia, mesti sebut akhirat. Kalau enggak, jangan, gak usah doa. Malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, benar-benar nih minumannya. Baik, kita satu sini nanti. Barakallah. Semoga berkah yang bawa minum ya, yang bawa kelapa. Lanjut ya. Senang nggak didoain orang? Senang. Kesenangan itu adalah kesenangan Sayyidina Muhammad SAW yang dibagikan kepada kita. Maka Sayyidina Muhammad SAW mengatakan doa yang mustajab itu, hadis Tirmizi yang bisa sahih, juga ada yang berat yang lebih sahih dari itu, doa ul mar'i li akhihi muslim, doa seseorang kepada saudaranya se-Islam, seiman. Pernah doain temannya? Kenapa mursyid itu terpilih? Karena dia doain muridnya. Mau jadi orang Islam yang terpilih, jangan hanya doain anak, doain keluarga, dan itu biasa, standar. Yang di atas standar baru menjadi umat
al-Muhammadiyah yang mukhtar, yang terpilih, bukan awam umat Sayyidina Muhammad SAW, tapi umat yang terpilihnya, yang dia doain saudaranya setiap hari. Ya, ini kelebihan istighosah tawasulnya orang Nahdiyin. Kiai Nahdiyin itu setiap kali istighosah selalu, atau setiap ada sholat selalu mengirim ila arwahi jami'il muslimin wa muslimat al-ahya minhum wal amwat al-Fatihah. Itu kiai dari dulu begitu. Dan ini alhamdulillah al-faqir ya, kami yang hina ini Allah izinkan berziarah beberapa hari yang lalu ke Syekh Ar-Rais, Syekh Baidawi. Beliau gelar Syekh Ar-Rais karena termasuk orang pertama yang diangkat menjadi Syekh Al-Akbar dalam Jamiah Thariqah Mu'tabar. Waktu itu namanya masih Jatmi. Ya. Kalau sekarang sudah ada lagi apa? Ada namanya Jatman ya. Muat. Syukur. Ini rezekinya guru itu gitu. Pasti lebih dikit dari yang dengar. Tapi pahalanya sama, tenang aja. Syarikani fil ajr. Al-muallim wal muta'allim syarikani fil ajr. Al-alim wal muta'allim syarikani fil ajr. Guru dan murid itu pahalanya sama. Pahalanya sama. Syarikan, berserikat dalam. Guru tanpa murid jadi guru lah. Itu orang gila namanya ngomong sendiri. Tapi orang yang terpanggil untuk mendengar itu berarti ada nur di kolbunya, sehingga dia berhak mendapatkan yang didapatkan gurunya. Ya, semoga Allah berkahi kita semua. Amin. Maka kita mengikuti guru kita dulu. Beliau mengatakan, kami santri sampai mati. Mau dapat gelar apalah nanti nggak ada urusan. Maka saya salut ke Buya Dr. Aldo ini masih mau duduk di sini. Ya, barakallahu fiik. Buya Yunal ini sudah suruh muhaddis, ya, ahli nahwu sharaf. Kalau saya baca Buya Yunal yang tahu salah saya itu. Tapi masih mau ngaji. Ya. Barakallahu fiik. Semoga Allah berkahi. Dan sampai mati kita nggak. Tapi ilmu kan beda. Ada ilmu yang dari kepala, ada yang dari ada ini yang mahal, yang dari dada itu yang mahal. Dan tidak semua orang. Maka Nabi SAW berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ini coba diamalkan ba'da sholat, atau minimal pagi dan sore. Nah, saya sekarang mencoba mengamalkannya setiap kali mau ngajar atau mau belajar. Ya Allah, ajari aku ilmu yang bermanfaat. Ilmu banyak, karena nggak cocok sama kita. Benar nggak? Ilmu falak bagus. Ilmu melek, ilmu nggak? Ilmu nyerang orang lain pakai hizib, ilmu nggak? Ilmu politik, ilmu. Tapi cocok untuk Kodari, nggak cocok untuk Rasulullah. Nggak cocok. Ilmu apa lagi? Banyak ilmu bisnis cocok bagi antum yang lagi sedang bisnis. Nggak cocok buat saya. Dan kita juga kemarin dari pesantren agrobisnis, temannya Gus Dur, namanya Mang Haji Fuad Afandi bin Haji Rifai, murid dari Hadratus Syekh Maksum. Syekh Maksum itu samping-sampingan sama Syekh Baidawi. Dua-duanya pendiri NU. Bedanya satu faqih, dua-duanya wali ya. Satunya mufassir sufi, sesuai namanya Baidawi, dan sufi. Ya. Bahkan saya mendengar dari orang-orang yang punya otoritas, beliau ini seperti Mama Falak meriwayatkan 27 thariqah. Dan thariqahnya turun ke Abah Dimyati Al-Bantani. Ya, thariqahnya Syazili, Qadiri, Rifai, Allah alam mana yang diamalkan beliau sekarang. Ya. Yang sekarang turun ke anak-anaknya lagi ya. Jadi Syekh Dimyati itu dikalamkan oleh beliau
kepada gurunya, engkaulah kutubnya Jawa. Engkaulah kutubnya Jawa gitu. Tapi sebelum mereka berpisah, Syekh Baidawi mengatakan kutubnya Jawa pindahin ke Banten. Kira-kira begitu isyarat-isyaratnya. Wallahu a'lam, itu bahasa-bahasa mereka. Ya, kita cinta dengan semua mereka, dengan semua makomat keilmuan mereka. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Qadiyah. Beliau ini qadhi tapi masih sempat ngajar, ngurus kitab, itu luar biasa. Dan ini dalil boleh berkorespondensi dan itu menjadi ijazah sanad ilmu. Ya. Yang disebut murasalah. Jadi orang-orang dulu itu saling kirim mengirim surat, dan dalam kiriman itu ada ijazah, ya, ada ijazah. Kalau sahih, oke, baik. Ketekan tadi. Ya. Sidi Syekh Qadhi Iyad beliau mengatakan, aku meriwayatkan hadis ini dari Abu Ali Al-Ghassani Al-Gayyani fima kataba bihi ilayya bi khatihi, sesuai yang dia tulis kepadaku dengan khatnya, maksudnya ijazah. Dan ini yang masih mengamalkan jalur-jalur murid Syekh Yasin dan teman-temannya. Sidi Abdullah Al-Umari, murid-muridnya itu masih pakai murasal. Jadi kirim surat. Kalau sekarang enak pakai email. Ijazahnya bisa kirim pakai email. Berdasarkan ini boleh diterima sah ijazah melalui korespondensi. Karena dulu zamannya tidak ada online, maka sekarang online aula bihi. Maka kajian online itu lebih kuat daripada murasalah, nulis. Kenapa? Bisa diputar, bisa disimak ulang, dan jelas dengan syarat yang sudah disepakati oleh ahli media, tidak dipotong-potong, dan dengan link yang jelas, ya. Makanya diribat ini terima kasih yang sudah khidmat untuk sosial media. Saya kan gak punya channel, ini channel antum sebenarnya. Dan alhamdulillah itu channel bersama, rumah bersama, dan saya senang sekali sudah mulai banyak kajian Buya di situ, Buya Aldoni, Buya Yuna, Buya Asfi. Nanti Gusani harus banyak nih. Tinggal jati keramat kita dulu nih. Ya, Tuanku Mudo Rahmat. Hadisnya diriwayatkan dari Sayyidina Ibn Umar. Apa kata beliau? Jadi ini zahirnya mauquf, hukumnya marfu'. Manusia indan nas yasiruna yaumal qiyamati jutha. Semua orang nanti, termasuk kita, pada hari kiamat itu ngumpul-ngumpul dari kiamat. Apa yang mereka ngumpul? Mereka bicarain siapa yang dapat membantu kita. Kullu ummatin tatba' nabiyaha. Lalu mereka mencari nabinya. Sebelum cari nabi, siapa yang cari? Gurunya. Maka wajib punya guru. Ya, wajib punya guru, karena akses ke nabi lewat guru, akses ke nabi lewat sahabat-sahabat, lewat tabi'in terus sampai sekarang. Ya. Yaqulun, lalu mereka mengatakan, ya fulan isfa'lana, fulan tolong beri kami akses syafaat untuk ketemu nabi kami, guru kami. Kalau sudah dapat syafaat kepada guru, kepada nabi, baru dapat syafaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta tantahiya syafa'atu ila nabi. Ini hadis panjang sudah diringkas sampai kemudian syafaat itu semua nabi mundur dan mereka berhenti pada Nabi Muhammad SAW. Itu bayangin, dalam satu saat bergerak semua 124.000 nabi dan semua kaumnya. Yang tenang-tenang aja itu umat Nabi Muhammad SAW yang khawas, yang mereka sudah mengerti. Itu mereka tenang aja dekat-dekat Nabi Muhammad SAW. Mereka sudah tahu, ya. Fadzalika yaum
yab'atsullahul maqamal mahmud. Pada hari itu Allah akan mengangkat ya al-maqam al-mahmud, maqam yang terpuji untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di hadis yang kedua, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, jadi dibiasakan kalau nyebut nama sahabat lalu disebutkan taraddi radhiyallahu anhu, tanda kita ahlu sunnah wal jamaah, kita menyebut Sayyidina Abu Hurairah dan tambahkan radhiyallahu anhu. Kita nggak mau mengulangi kiai yang dulu mencoba untuk merendahkan Abu Hurairah, padahal dia ngajarin kitab Syekh Abdul Qadir Jilani, pencinta Abu Hurairah. Ya, gharib. Ya, gharib itu. Lanjut. Su'ila anha Rasulullah SAW. Nabi SAW ditanya mengenai ayat. Jadi Nabi itu juga menafsir. Ini dalil Nabi menafsir. Ini otoritasnya Buya Aldom ini. Cuma kita ngajarnya di bagian yang sama hari ini. Ya, jurusan tafsir kita ngajarnya sekarang. Alhamdulillah saya sudah dikembalikan Buya ke filsafat ilmu. Alhamdulillah. Tetap ngajar yang lainnya. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nabi ditanya mengenai makna maqam mahmud. Jadi selevel sahabat Nabi secara harfiah tahu maqam mahmud secara zahir maknanya apa. Sekarang mereka tanya makna batinnya. Ini yang salah satu dalil ada tafsir isyari. Dalil tafsir isyari, tafsir zauq, tafsir isyarat rohani. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan asy-syafa'ah. Secara harfiah, secara zahir, maqam mahmud artinya apa? Maqam terpuji. Tapi ternyata secara batinnya maknanya bukan itu. Maknanya apa? Itu otoritas untuk memberi syafaat. Otoritas untuk memberi syafaat. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat yang berikut, yang ketiga, diriwayatkan dari sahabat fenomenal yaitu Ka'ab bin Malik, yang beliau 40 hari didiamin Nabi karena pulang ke rumah mau perang dia panglima. Ketika mau perang dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku mau minta izin sebentar melihat anak istriku." Sampai di rumah dia nggak tega ninggalin anak istrinya, mau perang, mau juang. Nggak tega dia. Akhirnya dia nggak jadi berangkat. Ini Ka'ab bin Malik. 40 hari dia nggak diterima, nggak disapa, baca salam nggak dijawab. Ketika orang-orang dan baginda SAW pulang, Ka'ab bin Malik baca salam ke Nabi SAW, lalu menyampaikan alasannya tidak ikut perang. Kata beliau, "Ya baginda, saya tidak punya alasan." Saya tidak punya. Padahal sebelumnya ada sekitar 50 orang-orang munafik itu punya alasan. "Wah Rasulullah, aku sakit, istriku sakit, aku lagi panen." Semuanya begitu. Maka mereka yang 50-an itu dapat hak bagian dari ghanimah, harta rampasan perang. Karena orang yang sakit, orang yang cacat karena perang punya hak untuk mendapatkan saham perang. Sedangkan Ka'ab nggak dapat. Dan dia bersama temannya bertiga. Apa kata Nabi SAW? "Tunggu hukummu dari Allah." Maka dia dipisahkan dari istrinya. Dia tetap datang sholat jamaah, tapi kalau dia baca salam, sahabat nggak boleh jawab. Bayangin coba, antum baca salam ke orang nggak dijawab, duduk di mana ditinggalin orang, ya. Dan ngajak ngobrol nggak ada yang mau ngajak ngobrol. Mandang Nabi nggak mau membalas tatapannya, Nabi cuekin. Tapi giliran dia penunduk, baru dia merasa Nabi SAW melihatnya. Itu Ka'ab bin Malik, hadis 2 halaman. Dulu saya sampai semangat ngapalin hadis itu, Sahih Bukhari, ya. Ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. Sayyidina Ka'ab bin Malik beberapa hari ada di riwayat yang di luar Sahih Bukhari dan Muslim itu tiba-tiba dapat surat dari Parsi. Ada yang menyebutkan dari Bahrain, wallahu a'lam. Tawaran untuk menjadi panglima perang musuh. Udahlah, kamu gak diterima oleh Muhammad, udah sini aja jadi panglima perang sini.
Itu surat dia robek. Detik itu juga Allah robek pintu langit dan tobatnya diterima. Pas hari 40. Pas hari, ternyata dia mengalami apa yang dialami para nabi sebelumnya. Tobat itu 40 hari. Jadi kita kalau punya dosa besar, itu ketahuan diterimanya 40 hari. Jangan gaya-gayaan, udah tobat hari diterima hari, belum tentu. Ya, kita nggak tahu. Kecuali 1 detik itu Allah samai dengan 40 hari. Tapi mana ada begitu? Ya, yang ada Dajjal turun sehari rasanya setahun. Tapi tenang, nanti Imam Mahdi berkuasa 1 harinya rasanya setahun. Dan itu 9 tahun Anda merayakan. 1 hari rasanya setahun. Kali 365 hari kali 9 tahun. Itu orang lah. Karena orang gak punya handphone. Apa yang membuat dunia kita terasa pendek, cepat? Karena semua orang beraktivitas dan semua orang sibuk. Orang sibuk itu waktunya pendek. Dan orang hari ini kullun nas masyghul. Semua orang hari ini sibuk main smartphone. Dibodoh-bodohin oleh smartphone. Smartphone itu pinter, dianya bodoh. Ya. Alhamdulillah Al-Fakir sampai hari ini saya masih merasa hari itu lama. Karena saya jarang megang HP. Ya, kadang-kadang ya berapa jam baru buka. Karena nggak ada juga yang ngomongin ya. Nomornya nggak ada. Ya, itu seperlunya aja. Apalagi kalau keluar baru saya perlu buka. Jadi mau terasa hidup itu bernilai, kurangi handphone. Maka kita juga suka terabas kan. Di sana nggak ada sinyal bro. Nggak ada sinyal. Dan itu terasa itu lama sekali. Ya, apalagi kalau kendaraannya mati. Hiking juga, aduh nikmatnya bukan main. Ya. Tapi bagi yang emang hidupnya pakai handphone, nggak usah juga disesali. Ya apalagi Datuk Dodo ini, kalau nggak punya handphone nggak hidup dia. Ya, apalagi kayak dari situ kantornya kan handphone. Itu dimaklumi ya. Tapi jangan sampai kita dikuasai oleh smartphone yang tidak smart itu. Baik. Ka'ab bin Malik ayyuhal ikhwah radhiyallahu ta'ala anhu baru 40 hari tobatnya diterima, maka hadisnya sampai hari ini masih dibaca. Dan dia tidak masuk golongan munafik. Jadi nggak ikut jihad itu dosanya besar. Nggak ikut jihad dosanya besar. Sama, mu'alim nggak ngajar itu dosanya besar. Santri nggak belajar itu dosanya besar itu. Ya. Masa dia membiarkan dirinya terbodoh? Ya. Sedangkan seorang nabi masih berdoa, Rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahi ilmuku. Berarti dibalik gimana? Salah satu dosa seorang hamba, ilmunya nggak nambah tiap hari. Itu dosa santri itu. Kan udah nggak mungkin antum nih masuk nyantri 6 tahun kan nggak mungkin. Dia udah nyantri 2 kali seminggu di Ribat ya, sekali sebulan di sini, ntar di Jati Keramat, muter-muter lah. Boleh juga keluar, nggak apa-apa juga, kita nggak ada masalah. Yahsyarun nas, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, kabar dari Ka'ab, manusia nanti akan dikumpulkan pada kiamat, fa akunu ana wa ummati ala tallin wa yaksuni rabbi hullatan khadra. Ini yang saya sebut tadi. Aku dan umatku di suatu tempat, ya. Wa yaksuni rabbi hullatan khadra. Tempat yang tinggi ya. Dan aku dipakaikan oleh Allah SWT pakaian jubah hijau. Jadi jubah hijau itu emang pakaian kebesaran baginda SAW. Maka beliau disebut ya sahibah hulla khadra, wahai yang memiliki pakaian jubah kebesaran. Beliau yang punya gelar itu. Nabi SAW punya warna dan semua warna, tapi warna kebesarannya warna hijau. Itu sebabnya Ribat mengambil warna hijau. Ya, mirip-mirip NU sih. Tapi kita nggak bagian dari satu organisasi, tapi azasnya sama, ya, azasnya sama, perjuangannya ya bagian dari itulah. Ahlus sunnah wal jamaah. Yang di Jazairah juga itu juga kok.
Nanti kita buat program, insya Allah ada ziarah lokal ya. Kalau Uzbek kan ziarah internasional Thariqah. Nanti ada ziarah manhaj aswaja. Manhaj aswaja itu pendiri-pendiri muassasah atau organisasi aswaja, mulai dari NU, termasuk Tarbiyah Islamiyah ya, sampai Nahdlatul Wathon. Nanti kita buat insya. Bahkan ada di Jabar itu Matla'il Anwar, itu bagian dari Ahlus Sunnah wal, nanti kita buat ya. Cuma kita dahulukan yang kita punya sanadnya, dan kita bersanad kepada pendiri Nahdlatul Ulama ya, kepada pendiri Perti Tarbiyah Islamiyah, itu sanadnya jelas. Jadi ziarah dulu orang tua rohani, orang tua ilmu, baru ziarah orang tua yang lain. Ini kadang-kadang semangat doang, ternyata semangat jalan-jalan, bukan semangat ziarah. Kita mau ngapain lagi sih kalau bukan mau ziarah? Zurul kubur, ziarahilah kubur, dan kuburan yang paling berhak diziarahi orang yang ada nasabnya dan kita, nasab ilmu kah atau nasab biologis ya. Baik. Summa yu'dhan li fa aqulu ma sya'allahu an aqul, lalu diizinkan bagiku sehingga aku membaca apa yang Allah kehendaki aku baca. Fadzalikal maqam al mahmud ya, itulah maqam yang mahmud. Jadi Nabi itu sallallahu alaihi wasallam ketika di maqam al mahmud, beliau ada yang dibacanya, dan di sini dirahasiakan kapan dibukanya, nanti di sana. Cuma ada orang-orang tertentu diizinkan Allah dibuka apa yang Nabi kalamkan ya, dan ini bukan hak kita ya, kecuali antum dapat hak nanti untuk mendengarkannya sebelum masa itu terjadi ya. Begitu juga hadis berikut ya, fayamshi hatta ya'khudha bi halqatil jannah, itu kunci surga, artinya halqatil jannah itu surga, kunci surga ya. Lalu beliau berjalan sehingga sampai mengambil kunci surga, dan Nabi SAW diangkat derajatnya oleh Allah SWT sebagaimana dijanjikan. Saya mau tanya, seandainya kita nggak doa setelah azan, wa ba'athul maqama mahmuda, kira-kira Rasulullah SAW masih dapat itu nggak? Terus doa antum itu apa? Supaya kita ditandain agar dapat syafaat. Nabi memang gak butuh doa kita, udah pasti ya, sallallahu alaihi wasallam. Nabi perlu doa kita ini. Nah, berdasarkan kaidah ini, kana sallallahu alaihi wasallam la yahtaj ila salawatina, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membutuhkan salawat kita. Justru kita yang memerlukan, setelah bersolawat kita memerlukan salawat Allah yang melimpah kepada Nabi Muhammad SAW untuk kita, dan limpahannya 10 kali. Oleh karena itu, aqrabut turuq ilallah ba'dal Qur'an wa dzikri wa huwa sholawat. Jalan terdekat kepada Allah setelah Quran dan zikir adalah salawat. Bal as-salawat ruhuz zikr ya, bahkan salawat itu ruhnya zikir ya. Lalu hadis yang terakhir tadi dibaca, sebelum terakhir, dari Ibnu Mas'ud, ini menarik. Innahu qiyamuhu an yaminil arsy. Nabi SAW menerjemahkan apa yang disebut maqam mahmud. Hadis ini ada dari riwayat Imam Ahmad ya, lalu riwayat Imam Tabrani dan lainnya. Maqam al-mahmud, kata beliau, adalah qiyamuhu, bukan dari Nabi ini kalam, tapi dari Ibnu Mas'ud ya. Innahu, yaitu qiyamnya, maqamnya Nabi yang berada yaminil arsy, pada kanannya aras. Kanan aras itu tempat tertinggi aras. Tempat tertinggi aras. Berarti mahsyarnya bukan mahsyar bumi ini, mahsyar yang kedua. Maka al-mahsyar ithnani. Ada mahsyar al-aradi, ada al-mahsyar as-samawi. Kan nanti setelah orang dikumpulkan di bumi, di tiupan trompet pertama hancur, trompet kedua ngumpul, yang ketiga dipindahkan ke tempat yang mahsyar yang samawi itu, yang langit. Baru mereka nanti dapat melihat siapa yang paling tinggi.
Jadi Arasy itu tempatnya Sayyidina Muhammad SAW bermakom, bukan tempat Allah duduk. Ya, maka bermakomnya Sayyidina Muhammad SAW itu dengan apa? Saya balik, istiwanya Allah Ta'ala itu dengan tajalli maqam al-Muhammadi al-Mahmudi. Jadi ketika Sayyidina Muhammad SAW menempati tempat yaminul arsy yang bernama al-Maqam al-Mahmud, itulah hakikat daripada istiwa ar-Rahmani, istiwa kasih sayangnya Allah Subhanahu. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, jalur sufi, tidak pernah lagi mau mendebatkan makna istiwa. Inilah manhaj Imam Ibn Labban, ya, yang nanti kita buka daurah itu khusus, karena daurahnya butuh kepala agak sedikit fokus, ya, gak butuh pinter-pinter amat, karena ayat Quran itu cocok untuk semua IQ. Masalah rasanya itu beda kualitas kolbu, nggak usah khawatir. Nah, nanti Ibnu Labban itu menjelaskan bahwa istawa, Allah bersemayam, itu nggak usah kemudian dimaknai secara fisik ataupun non fisik, karena hanya Allah yang tahu maknanya. Dan Allah istawa hakiki, sesuai yang dia mau, bukan sesuai yang kita pahami. Ya, dan istiwanya Allah tidak dapat difahami kecuali dengan qiyamu Sayyidina Muhammad SAW maqamam mahmuda. Itu salah satu makna. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan makna ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini marfu. Lalu dikatakan situ yaghbituhu fihil awwalun wal akhirun, karena enggak pernah ada nabi satupun yang menempatinya. Maka mulai dari Nabi Adam, bahkan kalau ada makhluk sebelum Nabi Adam, malaikat, itu semuanya iri, tapi irinya bukan iri negatif. Iri ingin dapat perhatian dari yang duduk di situ, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umat Nabi Muhammad SAW, kalau dalam ilmu dakwah ada umat dakwah, ada umat ijabah, tapi itu dalam ilmu dakwah, umat dakwah, ijabah yang jawab dakwah yang belum jawab dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka orang non muslim disebut ijabah. Tapi dalam ilmu kerohanian, umat Nabi Muhammad SAW itu dibagi tiga. Pertama, umat Nabi Muhammad SAW sebelum bi'tsah, beliau diutus secara jasad. Maka mulai dari Nabi Adam sampai sebelum Nabi Adam itu umat Nabi Muhammad SAW, tapi itu umat nuraniyah, hanya sebatas nur. Lalu ada umat Nabi Muhammad SAW yang lengkap, kamil, kafah. Itu yang disebut masuklah ke dalam Islam fisilmi kafah. Ya, salah satu maknanya. Ya, salah satu maknanya. Umat yang dimaksud dalam hadis ini itu umat yang setelah. Dan dari mana kita tahu bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW juga umat beliau itu di hari akhirat, bahwa semua Nabi nanti minta syafaat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semuanya adalah umat Nabi Muhammad SAW. Maka ada ring yang disebut as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awalun, ada as-sabiqunal akhirun. Nah, kita ini as-sabiqunal, mulai dari awal sahabat Nabi sampai sekarang itu as-sabiqunal akhirun dibandingkan umat Nabi Adam. Apa artinya as-sabiqunal akhirun? Orang yang dahulu dapat perhatian sallallahu alaihi wasallam, tapi dia terakhir wujud secara jasadi di dunia. Adil nggak? Suka-suka Allah dong. Ya, kita nggak ngomong, kalau ngomong keadilan semuanya masuk neraka mungkin. Jangan ngomong keadilan. Nah, ini yang sudah lagi dibahas ilmu akidah oleh Buya Yunal sama Gusani ini ya. Lagi bahas itu ya, bab adalah keadilan Tuhan. Jangan coba-coba minta keadilan Allah. Pasti semua sholatnya ditolak, semua zakatnya tercampakkan, dan semua mizannya, timbangannya kosong, nggak diterima sama Allah SWT.
Mintalah Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Inni laqaimul maqam al-mahmud. Nah, ini kadang-kadang Nabi begini. Akulah yang berdiri pada makom yang mahmud. Kalau yang tadi, aku berharap akulah yang duduk di situ. Itu babnya bab jamal. Bab indah, berindah-indah. Tapi kalau bab lagi tegas, Sayyidina Muhammad SAW, madakal, apa yang beliau katakan? Akulah yang duduk di situ. Akulah yang berdiri di situ. Boleh nggak ngomong gitu? Ya boleh kalau emang beliau sudah lihat. Kan beliau sudah lihat. Bagi Sayyidina Muhammad SAW, masa hidupnya, sebelum hidupnya dan setelahnya, beliau sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau belum lihat, jangan ngaku-ngaku. Kan sekarang ada yang ngaku-ngaku dialah Alinya, dialah Utsmannya, dialah Jibrilnya. Bahkan Lea Eden tuh dikumpulin semua tuh. Dia Isa'nya, dia Maryamnya, dia Jibrilnya. Lengkap kali itu ya. Wah, meninggal dong Jibril. Innalillahi dong. Ada yang tahlilan gitu. Ya salam, ya salam. Dan di sini ada kalimat, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu al-maqam al-mahmud? Padahal secara bahasa Arab sudah jelas. Tapi mereka nanya makna sir, makna batinnya. Lalu Sayyidina Muhammad SAW menjawab, ya, Zaka yaumun yanzilullah tabaraka ta'ala ala kursiyihi. Hari itulah Allah turun terhadap kursinya. Kita nggak perlu menerjemah yanzilu, turun, rahmat, nggak perlu. Ya, ini manhaj ribat ya. Kita tahu bahwa takwil yanzil salah satunya nuzul rahmah, kita tahu. Tapi dalam manhaj kita nggak perlu mentakwil. Kenapa? Allah itu berbicara, itu sudah jelas. Berbicara dan sudah jelas. Kenapa? Wallahu laisa bijismin. Allah bukan jisim benda. Maka jika disebut turun, bukan dari atas ke bawah. Oke? Jadi nanti sebatas keilmuan, kita jelasin ada loh takwil begini. Imam Asy'ari punya dua manhaj. Ada ungkapan bahwa manhaj salaf itu aslam, manhaj khalaf itu atqan, ahkam. Ya, orang terdahulu manhajnya lebih selamat karena dia langsung menyerahkan makna kepada Allah. Orang-orang salaf lebih rigid, lebih detail karena mereka mencoba mentakwilkan makna supaya tidak terjebak kepada tajsim. Tajsim itu karena orang belum selesai pada bab man huwa Allah. Siapa dia Allah? Jawaban kita kalau dibuka di akidahnya Imam Ghazali, innahu laisa bijismin, sudah selesai. Allah bukanlah jisim benda. Sifat benda itu berpindah, diam, naik, turun, lagi. Apa sifat benda? Al-haraka wa sukun, tahayyuz, mengambil tempat. Oke? Karena Allah bukan benda, maka turunnya Allah dari atas ke bawah. Oke. Karena Allah bukan benda, Allah bersemayam di atas aras, itu duduk bukan, karena duduk sifat jisim, sifat benda. Sifat daripada benda. Nah, di sini kita nggak perlu mengetahui makna hakikat dari istawa, karena nggak ada dalil yang menyuruh kita mengerti itu. Cukup yakini saja, ya, gampang toh. Ini manhaj kita, manhaj ahlus sunnah yang dianut ribat, yang dipakai oleh ribat. Kita nggak mau memahami suatu ilmu la yanfa, yang nggak manfaat. Nanti debat seperti saya bertahun-tahun debat makna istawa, dan setelah kita paham ternyata itu ilmu yang la yanfa. Ya, bermanfaat kalau lagi ada orang sakit, dia terjebak dalam menjisimkan Allah, maka kita balikin lagi ke awal. Maka belajar akidah Asy'ariyahnya harus matang benar. Ya, akidah Ahlussunnah harus matang. Oleh karenanya kita kemudian juga lintas manhaj. Kita pakai manhaj Maturidi, kita pakai Thahawi, dan juga pakai Imam Asy'ari. Supaya kuat dalam mentakwilnya, tidak perlu dengan takwil ya. Itu yang disebut oleh Syekh Hasan itu takwilun qarib. Dan itu bukan takwil ya. Baik, hadis mengenai apa makna maqam mahmud sudah.
Sekarang pertanyaannya, salah satu kelebihan Nabi Muhammad SAW itu yaitu Al-Maqam Al-Mahmud yang berisikan syafaat. Nah, siapa yang mendapatkan syafaat? Baik. Fadal Dr. Al-Dumi. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadkum muttasil ila Imam Qadiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhu. Oh, dua kali ya. Anhu. Anan Nabi Wa an SAW. Abi Musa radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. خيرت بين أن يدخل النصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة لأنها أعم. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخاطئين. ما شاء الله. Dari Abi Musa dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku diberikan pilihan antara memasukkan sebahagian umatku, separuh umatku ke dalam surga, atau memilih syafaat. Maka aku memilih syafaat karena sesungguhnya syafaat itu lebih umum. Apakah kamu memperhatikan syafaat itu untuk orang yang bertakwa? Tidak, akan tetapi syafaat itu adalah bagi orang yang berdosa, yang salah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah madza warada 'alaika fi asy-syafa'ah فقال شفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا يصدق لسانه قلبه. Ya Rabb. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ditanyakan adalah syafaat apa yang didatangkan kepadamu wahai Rasulullah. Lalu Nabi menjawab, aku mensyafaati atau aku memberi syafaat kepada orang yang bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, ikhlas, dengan ikhlas, lalu dia antara qalbu dan lisannya itu sesuai. Wa an Ummi Habibah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uritu ma talqa ummati min ba'di wa safka ba'dihim dima'a ba'din wa sabaqa lahum min Allahi ma sabaqa lil umami qablahum. Fasa'altu Allah ay yu'tiyani syafa'atan yawmal qiyamati fihim faf'al. Dari Ummi Habibah, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diperlihatkan terhadap umat yang sebelumku atau umat sebelumnya, mereka menumpahkan darah. Ba'di yani setelahku mereka menumpahkan umat setelahku ya. Mereka saling menumpahkan darah, dan juga diperlihatkan kepada mereka umat-umat sebelumnya. Lalu aku bertanya kepada Allah, meminta syafaat untuk mereka itu di hari kiamat. Fafa'al. Maka Allah menjawabnya. Baik. Ya, ini jawabannya. Jadi siapa yang dapat syafaat? Orang-orang soleh, udah pasti. Jadi Nabi ditanya,
Atarawunaha lil muttaqin. Apakah syafaat itu bagi orang soleh aja wahai Rasulullah? Apa kata baginda SAW? La, tidak hanya bagi mereka. Walakinnaha lil mudzinina al mukhatta'in. Tapi itu bagi pendosa. Dan ini kabar gembira untuk kita, dan kita semuanya pendosa. Benar nggak? Untuk salah satu keberhasilan ngaji itu merasa setiap hari itu kita punya dosa. Dan salah satu kegagalan orang belajar Islam dan belajar agama manapun, itu dia merasa sok suci. Nah, hati-hati, ini hari ini mulai banyak merasa paling benar. Ya, kalau ada itu terjadi di yang ngaji di Ribat, berarti kami gagal. Ya, justru kita ini pendosa, kita ini banyak salah. Maka kalau ada orang ngata-ngatain kita perlu balas nggak? Kita perlu balas. Emang kita pendosa kok, emang kita banyak salah kok. Ya, kecuali antum maksum. Tapi maksum nama jinnya antum itu. Ya, nama-nama anak. Maksum, terjaga dari dosa. Atau emang namanya maksum? Ane maksum dat. Ini ternyata namanya. Dan yang paling ajib di kalimat depannya apa? Nabiina Muhammad SAW. Ini beda orang hakikat sama ma'rifat. Nabi Muhammad SAW itu Sayyidul Arifin, bukan hanya Sayyidul Muhaqqiqin. Kalau Sayyidul Muhaqqiqin cuma yang benar yang dapat. Lalu hakikat itu agak kasar. Maka coba lihat kajian-kajian orang di sosial media yang suka nyalahin kajian keilmuan selain dirinya. Dia benar. Ada beberapa murid-murid masyayikh yang kita kenal suka nyalahin orang, bahkan yang kita cerita itu yang mentai-taikan tarekat orang. Itu dia asik di hakikat, tapi dia kurang adab ma'rifat. Ya, masa kelompok dia doang yang murid dia cuma segitu doang yang kemudian selamat, selebihnya ulama kazzab, dajjal bagi dia. Ya, itu nggak ada. Sir al-Muhammadiyah nggak ada dalam dirinya. Padahal ilmunya cerdas, secara hakikat oke. Secara hakikat bagus. Apa masalah dia nggak nyampe ke al-adab al-Muhammadi? Karena al-adab al-Muhammadi itu jam'ul haqa'iq, kumpulan hakikat-hakikat, itulah yang disebut ma'rifat. Dan itu ada dalam kitab al-Imam siapa? Abdul Qadir Jilani. Ya, jam'ul haqa'iq. Jadi orang mulai beradab itu kalau dia sudah mulai ilmunya komprehensif. Sempurna tidak, tapi komprehensif itu kan nggak mesti mengetahui semua ilmu. Ya, Sayyidina Muhammad SAW ilmunya paling komprehensif. Apa kata beliau? Khuyyirtu, aku dikasih pilihan memasukkan separuh umatku surga atau aku dapat syafaat. Berarti yang layak masuk surga dari umat Nabi Muhammad SAW cuma separuh. Separuhnya ya kita ini nggak masuk kategori. Ya, apa Habib masuk? Beliau nggak masuk karena udah ngaji hadis lama gitu. Apa Pak Dokter Gusani karena baru nikah masuk nggak? Apa urusannya? Apalagi Haji Sam nih ya, dan CS di belakang tuh Pak Sulaiman. Orang-orang kayak kita nih nggak pantas, karena kita ini orangnya sombong, suka merasa sok berilmu, nggak pantas kita masuk surga. Ya, sholatnya nggak teratur, ya kan? Jujur aja, sholatnya nggak teratur kan? Malam tadi tahajud nggak? Nggak semua tahajud. Gimana mau dirindu oleh hurul ain, bidadari surga? Sedekahnya nggak tiap hari, ya nggak pantas kita jadi ahli surga itu. Maka sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, fakhtartu syafa'ah, aku memilih untuk syafa'ah. Syafa'ah secara harfiah dari kata syafa', menggenapkan kekurangan orang. Apa yang kurang dari umatnya sallallahu alaihi wasallam, beliau genapkan dengan kelebihannya. Itulah rahmaniyah, itulah rahmah.
Maka sallallahu alaihi wasallam qalbunya adalah maqam tajalli rahmaniyah Allah. Rahmaniyah artinya rahmah wasi'ah, rahmat yang luas meliputi langit dan bumi. Maka yang mendapati kedahsyatan nur Nabi nggak hanya manusia, malaikat dapat, jin dapat. Itu pohon nih kita bisa taruhan. Pohon salawatin, pohon itu buahnya kalau tadinya kurang, dia ada berbuah, tapi dikit. Salawatin pupuknya normal. Untuk udah pupuk nggak jadi, buahnya dikit. Salawatin aja. Tunggu, tapi tiap hari terus. Saya sudah ngalamin beberapa kali. Itu nggak berhenti 2 tahun dia nggak berhenti. Pas kita udah pindah, baru tempat itu nggak berbuah lagi dia. Itu terjadi. Ya, kenapa? Karena salah satu barakatus salawat adalah hijaunya daun-daun, berbuahnya tumbuhan-tumbuhan. Ya, apalagi orang bersalawat dengan kolbunya, maka nurnya berbuah di kolbunya. Insya Allah. Jangan hanya terjebak di fisik. Aneh salawat 3000 kali, pangkat aneh naik, dapat tunjangan, proyek gol. Itu mah dunia. Bukan itu, batinnya dapatnya. Karena itu yang nanti ditandai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu, jadi siapa yang dapat syafaat? Para pendosa. Ini sesuai dengan hadis Nasa'i, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku bagi pelaku dosa besar umatku. Selama dia tidak syirik, dia dapat. Bayangkan Allah mengampuni orang yang gak syirik. Masa ente kemudian cuma beda politik, nggak ada ampunnya sama orang? Ya. Cuma beda thariqah, nggak ada ampunnya sama orang? Cuma beda manhaj dakwah, nggak ada ampunnya sama orang? Aneh itu ya. Lalu di ujung, ya, Sayyidina Muhammad SAW dirikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ditanya mengenai syafaat itu untuk siapa wahai baginda? Lalu beliau menjawab, liman syahida syafaati liman syahida alla ilaha illallah mukhlisa. Syafaatku bagi orang yang bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali aku. Mukhlisa. Mukhlisa itu berjuang mengeluarkan sekutu selain Allah di kalbu. Yusaddiqu lisanahu qalbuhu. Coba failnya mana? Yusaddiqu fi'il. Failnya mana? Yusaddiqu, membenarkan kolbunya terhadap lisannya. Jadi kalau hadis Nabi, konfirmasi itu di kolbu, bukan di sini. Jadi konfirmasi daripada kebenaran seseorang itu kolbunya. Itu yang dimaksud hadis Nabi SAW, istafti kolbak, tanya kolbumu. Ya, oleh karenanya ya ikhwah, wajib belajar ilmu kolbu. Karena untuk memverifikasi itu nggak mudah. Kalau kalbunya sakit, maka dia akan membenarkan sesuatu yang tidak benar. Jadi mesti jadi dihajar terus. Dan bagaimana cara menghajarnya? Baca la ilaha illallah dengan tekniknya. Teknik itu disebut mukhlisa. Jadi apa yang disebut teknik la ilaha illallah yang dipakai oleh semua thariqah sufi, itu yang disebut manhaj al-ikhlas. Makanya ada tekniknya, dimulai dari pusar sampai ke, itu cuma teknik. Kalau orang sudah sampai di ujung, itu nggak perlu lagi. Makanya di kita zikirnya nggak gerak-gerak begini kepalanya nunduk, ya. Jadi gerak-gerak itu sesekali aja kalau ahwalnya lagi datang. Jadi kita lebih menghujamkan ke qalbu, la ilaha illallah. Jadi gerak-gerak begini kita kurangi. Ya, jadi jangan dizikir pakai karena leher ini tidak diciptakan untuk sering-sering geleng kiri dan kanan, tapi dia diciptakan untuk mengangguk. Nanti ada tahu rahasianya. Ya, jadi kalau zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, jadi kepala kita justru ke bawah untuk menghujamkan kalimat Allah di dada. Bagaimana kalau ada beberapa thariqah kiri kanan? Nah, itu thariqah mereka. Kita nggak menyalahkan, tapi itu bukan thariqah kita. Oke? Ya.
Wa qala Hudzaifah. Nah, lanjut dawami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Qadhi Iyad qala wa qala Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu yajma'u Allahu an-nasa fi sa'idin wahid haythu yusmi'uhum ad-da'i wa yanfadhuhum al-basar hufatan 'uratan kama khuliqu sukutan la takallamu nafsun illa bi'idnihi fayunada Muhammad fayaqul labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadik wasyarru laysa ilaik wal muhtadi man hadait wa 'abduka baina yadik wa laka wa ilaik la manja wa la manja minka illa ilaik tabarakta wa ta'alait subhanaka rabbal bait qala fadhalika al maqamul mahmud alladhi dzakara Allah. Ya, terjem. Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, Allah mengumpulkan, nanti Allah akan mengumpulkan manusia pada satu bukit atau satu lapangan. Ketika itu ada seorang dai yang memperdengarkan kepada mereka dan mereka melihat si dai itu. Dan manusia itu dalam keadaan telanjang dan tanpa beralaskan kaki sebagaimana mereka diciptakan dulu gitu. Sukutan mereka dalam keadaan diam dan tidak ada satupun yang berbicara kecuali dengan izin Allah. Maka disuruhlah Muhammad. Dipanggillah. Maka dipanggillah Muhammad. Wahai Muhammad. Wahai Muhammad. Maka beliau menjawab, labbaik, aku penuhi panggilanmu. Dan kebaikan berada di tanganmu. Baik, ya, oke. Ya. Kalau Syekh Aun Al-Qudumi menjelaskan, belum mungkin lagi ahwal bagaimana saya nggak tahu. Fakulu man ismuhu Muhammad qala labbaik. Maka siapapun yang namanya Muhammad menjawab labbaik. Ente masuk. Masuk ini Muhammad Rasulullah. Itu Syekh Aun Al-Qudumi, murid daripada yang mengasas fikih tahawulat Abu Bakar Al-Adni. Beliau murid Habib Umar juga, cuma lebih banyak futuhnya pada Habib Abu Bakar Al-Adni, dan juga mengambil sanad Naqsyabandi kepada lebih dari 5 syekh mursyid. Kan jami' di turuk ya. Jadi orang-orang ahli ilmu itu nggak ada yang fanatisme satu thariqah. Banyak thariqahnya. Umurnya beda tipis sama kita. Ya, umurnya 42 atau 43 sekarang. Tapi ilmunya sudah membuat dia lebih tua dari dirinya. Lebih tua itu umur kalau kita lihat sekilas pandang kayak orang 50-an. Padahal umurnya baru 42 atau 43. Apa kata beliau? Faqila, masih dia isyaratkan qila. Fakullu man ismu Muhammad qala labbaik. Siapapun yang namanya Muhammad, maka dia menjawab labbaik. Ini nama apa ini? Nama zahirkah atau nama rohani? Wallahu a'lam bis-shawab. Ya. Di sini Sayyidina Hudzaifah, karena beliau ini sirnya Rasulullah, beliau dibuka salah satu yang dibaca baginda sallallahu alaihi wasallam saat dipanggil. Yang di hadis lain nggak ada, adanya di hadis ini. Dan hadis ini tidak sampai derajat sahih, kecuali oleh Imam Al-Hakim beliau mensahihkan, tapi bagi imam yang lain nggak sahih. Di situ disebutkan apa yang dibaca Sayyidina Muhammad SAW waktu dipanggil. Labbaik wa sa'daik wal khair fi yadaik wa syarru laysa ilaik. Mirip-mirip kayak panggilan haji. Jadi haji itu latihan mau masuk ke padang mahsyar. Jadi kita jawab labbaik Allahumma labbaik itu latihan di padang mahsyar. Ini yang dibaca Sayyidina Muhammad SAW. Oleh karenanya nggak dapat haji minimal umrah, sehingga antum sekali seumur hidup membaca labbaik Allahumma labbaik, ya. Lalu ditambahin di situ wal khair fi yadaik, ya, labbaik wa sa'daik wal khair fi yadaik wa syarru laysa ilaik. Tidak ada keburukan yang dinisbatkan kepadamu. Allah menciptakan kebaikan dan keburukan, tapi
Kita nggak boleh bilang kalau terjadi keburukan ini kehendak Allah, nggak boleh. Itu adabnya. Ya, ini perbuatan Allah, kita nggak boleh gitu. Kalau terjadi keburukan pada kita, kita cukup mengatakan ini kesalahanku. Walaupun itu takdir Allah. Nah, jadi bedakan orang hakikat nggak begitu. Orang hakikat semua aja sama dia. Kecuali alul haqaiq yang sudah bermakrifat, bagi dia tidak ada lagi baik buruk, yang ada cuma al-haq. Baru udah boleh bilang ini dan itu semuanya dari Allah. Ya. Wal muhtadi man hadait. Siapa yang disebut muhtadi? Orang yang engkau beri hidayah. Siapa yang disebut hamba engkau? Orang yang datang ke hadapanmu. Baina yadaik walaka wa ilaik. Milikmu dan kepadamu. La malja. Tidak ada tempat berpulang, bernyandarkan diri. Ya, wala manja. Tempat untuk mencari kebebasan, keselamatan. Minka. Dari murkamu. Illa ilaik. Kecuali kembali kepadamu. Jadi mau selamat dari murkanya Allah, jangan jauh-jauh dari Allah. Kalau mau selamat dari ular, jauhin ular. Kalau mau selamat dari Allah, Allah bukan ular. Allah itu Rahman dan Rahim. Tambah jauh lah, tambah selamat. Tabarak wa ta'ala, maha hebat, maha tinggi engkau. Subhana rabbal bait, maha hebat engkau wahai pemilik al-bait. Ya, al-bait itu masjid atau rumah, maksudnya Baitul Haram. Qala fadzalikal maqam al-mahmud alladzi dzakara Allah. Inilah maqam al-mahmud yang Allah sebutkan. Al-bait juga berarti al-bait ar-rahmani, itu di arsy, yang di yamin al-arsy. Jadi al-maqam al-mahmud huwa baitun min buyutir rahman. Jadi al-maqam al-mahmud itu salah satu dari bait min buyutir rahman, salah satu rumah-rumahnya Allah, yang mana disitulah Sayyidina Muhammad SAW bermakom. Ya. Jadi jika di bumi ada Baitul Haram, ada Al-Quds, ada Bait An-Nabawi Madinah, maka di langit ada Al-Bait Al-Ma'mur yang makmur malaikat, lalu ada Al-Bait Ar-Rahmani yang itu hanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikasih nama Al-Maqam Al-Mahmud. Lalu di hadis berikutnya, An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, lanjut Kusani ya. Wa bisanatikum al-muttasil ila Imam Qadiyat qala wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma idza dakhala ahlun nari an-nar wa al-jannati al-jannata fayabqa akhiru zumratin minal jannati wa akhiru zumratin minan nari. Berkata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika ahli nar memasuki neraka, kemudian ahli surga memasuki surga, kemudian tersisalah hanya sekelompok sedikit saja dari ahli surga dan sekelompok sedikit saja dari ahli neraka. Fatakunu zumratun nari li zumratil jannati, maka sekelompok sedikit dari ahli neraka tersebut berkata kepada sekelompok sedikit dari ahli surga, ma nafa'akum imanukum fayad'una rabbahum wa yadijjuna fayasma'uhum ahlul jannati fayas'aluna adama wa ghayruhu ba'dahu fi syafa'ati lahum. Yang dikatakan oleh ahli neraka kepada ahli surga adalah iman kalian memberikan manfaat kepada kalian. Kemudian mereka manfa'akum linafi. Imanmu enggak bermanfaat. Imanmu tidak bakal memberikan manfaat kepada kamu. Kemudian mereka mohon kepada Allah, bermunajat. Kemudian mereka fayasma'uhum ahlul jannati, kemudian mereka mendengar ahli surga, kemudian meminta kepada Sayyidina selainnya, nabi-nabi selainnya, untuk memberikan syafaat kepada mereka.
Fakullun ya'tadiru hatta ya'tu Sayyidana Muhammadan. Setiap para nabi yang didatangi tidak dapat memberikan syafaat sampai mereka mendatangi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayashfa'u lahum fadzalikal maqamul mahmud. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada mereka, dan itulah yang disebut al-maqam al-mahmud. Oke, berarti nabi-nabi terdahulu bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalilnya, ya. Baik. Kita ringkas saja. Lalu ini juga diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Mas'ud, dari Ali bin Husain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Jabir Abdullah li Yazid al-Faqir sami'ta bi maqam Muhammad yani alladhi yab'athuhu Allah, dan lain sebagainya. Dan di riwayat berikutnya disebutkan bahwa yang dikeluarkan itu adalah orang-orang disebut jahannamiyun, orang sudah masuk neraka. Kalau riwayat yang Ibnu Abbas belum masuk nih, jadi ahli surga udah masuk surga, ahli neraka udah masuk neraka. Ada satu kelompok belum, nggak jelas ini mau kemana. Ya, apa kata ahli nar? Kayaknya iman ente gak manfaat, tuh orang udah masuk, ente belum masuk. Ya, maka mereka minta syafaat, minta ordal. Jadi syafaat itu bahasa ringkasnya apa? Orang dalam. Udah punya orang dalam belum? Serius? Orang dalam itu perlu. Jadi orang dalam itu bukan korupsi, bukan. Ini bab mahabbah, bab cinta. Ya, ini biar gampang aja. Ya, ordal itu udah jadi tradisi, ya. Ada yang halal, ada yang tidak halal. Ini yang halalnya nih. Ini versi sahihnya ini. Udah masuk. Nah, ada yang sudah masuk. Kalau di riwayat Jabir, bahkan syafaat itu tidak hanya untuk yang mau masuk surga, bahkan yang sudah. Nah, bedanya apa? Kalau yang sudah masuk neraka, yang nanti mengantarkan syafaat itu bukan langsung Nabi Muhammad SAW, tapi orang yang kenal dengan orang itu. Berarti umat memberi syafaat umat, dan itu sesuai riwayat Imam Muslim bahwa yang memberi syafaat yashfa', ya, al-malak, ya, an-nabi wal malak was salih, ya, orang malaikat, nabi, dan orang soleh. Jadi wajib punya teman orang soleh. Orang soleh itu guru, mursyid. Itu juga saya lihat, ya, banyak sekali. Ini Pulau Jawa ini luar biasa. Pulau Jawa mulai dari orang Banten, Betawi, Sunda, Jawa sampai ujung Banyuwangi. Mereka nggak kenal sama seorang kiai secara dekat, tapi mereka kenal kiai ini orang alim. Itu dia kunjungi. Bukan karena pengen didoain biar rezekinya lancar, enggak. Bukan karena pengen sembuh penyakit, tidak. Tapi karena emang mahabbah, cinta aja. Orang-orang begitu masih ada. Yang diceritakan di Sahih Bukhari tentang Bani Israel, ada seseorang yang keluar dari rumahnya ingin berkunjung ke orang yang ada di kampung sebelah. Bayangin, dulu nggak ada ojek, berarti dulu jalannya berhari-hari. Ada malaikat Allah utus, yatamatsalu rajula, menyamar jadi seseorang laki-laki, lalu bertanya, interogasi dia, kamu mau ngapain? Mau cari bini? Mau dagang? Mau perang? Mau apa? Disebutin semua. Enggak. Saya datang ke sana karena di sana ada kawanku, sahabatku seiman, aku ingin bertemu dia karena Allah. Nah, itu dalil silaturahim. Bahwa silaturahim itu amal orang-orang yang begini. Ya. Orang begini, ya. Baik. Dan disebutkan di sini an Salman, ya, di bawah al-maqam al-mahmud wa syafa'a fi ummatihi yaumil qiyamah, artinya sama dari Abu Hurairah, ya. Qala Qatadah juga mengatakan kana ahlul ilmi yarawna al-maqam al-mahmud wa syafa'atuhu yaumil qiyamah. Yang mahal ini penjelasan setelah ini. Wa ala anna al-maqam al-mahmud maqamuhu alaihi salatu wassalam, berdasarkan makna bahwa makom Mahmud itu adalah makom tingkatan martabat Nabi SAW, lis syafa'ah, memberi syafaat. Mazahibus salaf, maka ada banyak mazhab salaf, minas sahabat tabi'in wa amatil muslimin, mereka sepakat dengan makna ini. Jadi boleh disebut mazahib
salaf itu tidak satu mazhab. Salaf itu mazhabnya banyak. Maka orang yang mengatakan salaf itu satu manhaj keliru. Ya. Mazhab itu artinya sama. Ya. Dan mereka sepakat bahwa al-maqam al-mahmud itu lish syafa'ah. Wa bidzalika ja'at syafa'ah mufassaratan fi sahih al-akhbar alaihi salatu wasalam wa ja'at maqalatu fi tafsirha syadza an bani salaf yajibu alla tasbut idza lam ya'dudha sahihu athar wala sanadu nazar, ya. Walau sahat lakana laha ta'wil. Jadi kalau seandainya ada riwayat yang bertentangan dengan makna ini, seandainya itu sahih, mesti dia ditakwil. Seandainya ada riwayat bahkan dhaif sesuai dengan ini, maka dia dapat memperkuat. Ya. Lakin ma fassarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahih al-athar yarudduhu. Jadi mau ada riwayat apapun tentang makna maqam mahmud di luar yang dijelaskan ini, bukan bermakna syafaat, itu sudah diklarifikasi sendiri oleh Rasulullah SAW bahwa makna syafaat, makna maqam mahmud adalah asy-syafa'ah, ya. Fala yajib ayul tafat ilaih. Jadi riwayat selain itu nggak perlu diperhatikan. Ma'nahu lam ya'ti fi kitabin wala sunnah, karena nggak ada di kitab, di sunnah. Wala tafaqa alal maqal ummah, nggak ada makna lain yang disepakati oleh umat. Wa fi itlaq zahirihi munkarun, jika ada makna selain syafaat itu munkar minal qaul wa syun'ah, ini kalam yang aneh. Oke, ya. Kira-kira antum kalau mau sowan ke seseorang, sowan nih, bisa langsung masuk nggak? Dihadang siapa? Bukan mau kiai siapa gitu loh. Pasti ada orang santri dalamnya. Pasti ada santri dalamnya. Itu adalah permisalan dari Sayyidina Muhammad SAW. Orang kalau datang mau ketemu Nabi SAW, itu sahabat-sahabat udah berlapis-lapis jagain Nabi Muhammad SAW. Hatta selevel Nabi Adam nggak bisa langsung loh. Nggak bisa langsung. Nabi Nuh nggak bisa langsung. Ya. Itulah kelebihan para ashabun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang kira ketemu Nabi gampang. Maka orang hari ini yang menggampang-gampangkan mimpi Nabi itu juga kurang adab itu. Ya, panjang prosesnya. Ya, panjang prosesnya. Ketemu Nabi itu ada berapa jenis macam ya. Ada yang ru'yat mithali, suri, melihat permisalan surah. Enggak mesti mirip dengan syama'il nabawiyah. Ada yang ru'yah syama'il, maka mesti mirip dengan yang di syama'il. Ada yang ketiga ru'yah nuraniyah, melihat cahaya. Dan yang paling tinggi adalah melihat cahaya. Ini ittifaq ahlul haqaiq anna ru'yat an-nur Nabi sallallahu alaihi wasallam afdal wa a'la min ghairiha. Karena kalau gambar tergantung antum mengaji kitab Syama'il apa enggak. Siapa yang menjelaskan ini? Imam Ghazali. Imam Ghazali menyebutkan Nabi dapat dipandang walaupun bukan pakai pakaian yang disebutkan di kitab Sunan Tirmizi. Kenapa? Lianna syaitan la yatamatsalu bi. Jadi orang yang tasaddud mengatakan kalau mimpi ketemu Nabi mesti sama seperti yang di kitab hadis. Itu mazhab ba'dul muhaddisin. Sedangkan Imam Ghazali punya murid juga muhaddis, Ibnu al-Arabi al-Ma'afiri, bukan Ibnu Arabi yang Hatimi, yang Sufi. Ini Sufi juga tapi Sufi yang jalur Ghazali. Beliau dalam kitab Aridatul Ahwazi mengambil pandangan Imam Ghazali. Sudah baca kitab Aridatul Ahwazi? Udah aneh aja nggak baca. Tunggu usah baca lah. Nanti bagian tafsir, bagian belakang bab tentang ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aridatul Ahwazi standar itu mesti punya kitab-kitab itu. Ya, kalau mutamakkin fil hadis la budda yaqra hatta yafham ma la yafham al-awam, ya. Baik. Lalu kalau di riwayat ini lebih ke nas lagi nih, ya. Ini satu permisalan tentang apa yang terjadi, deskripsi bukan permisalan, nanti di akhir zaman. Hadis 573 ya, dari Abu Hurairah. Ketika umat lagi kredit-kreditnya, watadnu syams, kata Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, matahari terasa mendekat sejengkal. Tadnu, siang-siang di Jakarta panas gak? Yang pernah
wukuf di Arafah di luar tenda, panasnya bukan main. Itu miniatur, bukan miniatur lah ya, mungkin belajar masuk ke padang mahsyar, mirip sekali. Jadi itulah yang disebut orang Arab tadnu asyams, matahari itu kayak sejengkal di atas kepala. Fayablughun nas minal gham, lalu orang-orang semuanya mendapatkan kepayahan, mala yutiqun wala yahtamilun. Makanya orang haji selalu ada keluhan. Emang begitu haji jangan cari mudah, yang penting nggak mati aja. Tetapi mati, bukankah para hujjaj banyak pengen meninggal di sana? Ya, cuma yang keluarganya yang sedih. Ya, kalau pemerintah dia wajib berusaha sebaik mungkin. Tapi kita nggak perlu juga menyesali ada orang wafat di sana. Jangan-jangan itu cita-cita dia. Ya, itu cita-cita yang terhormat sekali. Tapi terlepas dari semua itu, haji memang begitu. Maka haji itu disebut al-jihad, jihadun nisa, jihadnya perempuan haji. Jihadnya antum lebih dari haji, di atas haji. Apalagi kalau jihadnya sama istri, waduh, masya Allah, berat sekali itu ya. Semua sifat keluar, semua sifat. Belajarlah berangkat pergi umrah sama pasangan dulu, rasain di sono, keluar semua sifat-sifat orang. Karena safar umrah haji itu paling berat, dan orang akan keluar karakter aslinya dalam safar. Dan safar paling berat haji dan umrah, paling berat. Dan ziarah, termasuk ziarah salihin, ya, luar biasa itu. Mala yutikun wa yatamilun. Saat itu orang kepanasan, nggak sanggup, makanya banyak meninggal. Cuma di sana kan nanti nggak boleh meninggal lagi. Kalau pingsan bangun lagi. Lah baterainya dari atas, kirain mati, benar mati habis ya. Disitulah nanti orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba, ya Allah, kenapa aku tidak hanya tanah? Kenapa engkau ciptakan aku ini manusia? Ala tanzurun ma yashfa' lakum. Lalu mereka saling nanya, menurut kalian adakah yang dapat memberi kita syafaat supaya kita tak kena matahari? Fayatuna Adam, datanglah ke Sayyidina Adam, anta Adam Abul Bashar. Ini hadis walaupun kita baca, tapi keberkahannya nggak ada hentinya, mesti kita baca lagi. Mereka datang kepada Sayyidina Adam, nama lain Sayyidina Adam, Abul Bashar, bapak manusia. Khalaqakallah biyadik, Allah menciptakan engkau dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhi, Allah menghembuskan kepadamu sebagian dari hembusan rohnya. Wa askanaka jannatah, dan menempatkan kau di surga. Wa asjadaka malaikatahu, lalu para malaikat disuruh sujud kepadamu. Wa 'allamaka asma kulli syai, engkau diberikan, diajarkan nama-nama segala sesuatu. Isfa' lana inda rabbik, isfa' lana inda rabbik. Ini kan jadi bahan syair kan? Isfa' lana, dari sini, dari hadis ini yang nyanyi nama ini Gus Faiz. Isfa' lana inda rabbik, tolong beri syafaat kami di sisi Rabbmu, hatta yurihana min makanina, sehingga tempat kami agak seger dikit lah. Ala tara ma nahnu fi, ya, apa jawaban Sayyidina Adam? Inna rabbi ghadiba al-yawm ghadban lam yaghdab qablahu mislah. Saat ini Allah marah, ya, dan kemurkaan, kemarahannya nggak pernah ada sebelumnya. Wala yaghdab ba'dahu mislahu, ya, nahani. Jadi ini zannya Nabi Adam, ini persepsi Nabi Adam tentang Allah. Allah itu murka kepadanya. Itu sekelas Nabi loh. Satu kesalahan yang dia lakukan, dia ingat-ingat terus. Kalau kita satu kebaikan kita lakukan, kita ingat-ingat terus. Beda dengan Nabi. Kayaknya antum bukan Bani Adam yang begitu. Bani Adam satu kesalahan dia ingat-ingat. Kesalahan dirinya, bukan kesalahan orang. Kalau kita sukanya ingat kesalahan. Kalau Bani Syaitan, yang dia ingat kesalahan orang. Kalau ini Nabi Bani Adam, apa kata Sayyidina Adam? Nahani Rabbi, Allah dulu melarangku anis syajarah, dari pohon terlarang yang disebut orang awam buah khuldi. Namanya bukan buah khuldi, itu nama dari iblis. Iblis mengasih nama syajaratul khuldi. Lah kok diikutin orang? Syajaratul, ya, pohon kekekalan, itu bukan nama dari Allah, bukan nama dari Nabi Adam. Fa'asaitu, lalu aku melanggar ketentuannya. Nafsi, nafsi, duhai diriku yang payah.
izhabu ila ghairi, carilah selainku, izhabu ila Nuh, mungkin kamu bisa ke Nuh karena dia rasul pertama yang di bumi. Kalau yang dari surga aku, gitu maksudnya. Ya. Hadis ini salah fahami oleh Wahabi, Salafi, dan mereka menulis dalam buku-buku mereka dalam bab akidah rasul pertama Nabi Nuh. Dan itu salah satu gharaib al-mustankara min aqidatil Wahabiyah. Yani aqidatuhum bi anna Nuh awal nabiyyin wa rasulin. Ya. Ada yani bab al-mustankar, ya, yang diingkari oleh semua ulama. Kenapa? Nabi Adam ngomong begitu, itu jelas konteksnya. Yang di bumi pertama kali diangkat siapa? Nuh. Tapi kalau yang pertama kali diangkat sejak dari surga, ya. Tapi kalimat itu juga mesti ditakwil oleh ahli akidah, ya. Lalu datang ke Nabi Nuh dan mereka mengatakan membawa kalimat daripada Nabi Adam. Anta awal rusul ahlil ard. Wahai Nuh, engkaulah rasul pertama ke bumi. Wa sammakallahu 'abdan syakura. Nama Nabi Nuh itu bukan Nuh, namanya ada. Itu Nuh ini salah satu nama lain, ya, dalam bahasa Aramaik atau bahasa apa lainnya, atau bahasa Suryani yang lagi rame. Nih hati-hati antum. Orang hari ini kalau ingin membantah dia, bantah keilmuannya. Kalau itu salah secara Suryani, si apa yang disebut Mama Gufron itu, kalau salah secara bahasa, itu aja yang dibahas. Jangan kemudian mencaci maki dan menghina. Dan hari ini orang-orang yang sok-sok untuk meluruskan itu kesurupan Gufronnya hari ini. Ya, betul gak? Tiap-tiap ngomong inna rahmatak makoli ya salam. Nah, aneh baru ngomong ini 2 kali nih mas sekarang, mencontohin doang. Itu katanya ingin meluruskan orang, tapi ente malah kemudian berjasa menyebarkan kebahlulan itu. Kan bahlul itu, mana ada bahasa Suryani begitu kan? Kritik aja Suryaninya, tapi jangan kemudian menghina orangnya. Paham? Ya, di tasawuf ada loh al-bahluli, ada loh wali bahlul. Kita kan nggak tahu dia masuk atau bukan, kan kita nggak pernah ngecek dia. Antum ngecek dia ke langit nggak? Ya, kalau aneh nggak mau tahu, ya, karena nggak mau kesurupan Gufronnya. Paham? Ya, kesurupan Gufronnya namanya itu. Masa ustadz-ustadz yang keren-keren itu kemudian ngomong begitu sampai dibawa ke Mekah coba? Katanya mau meluruskan umat, katanya mau mengingatkan umat, kok malah ente berjasa menjadi burung beo, ikut-ikutan. Ya salam. Di debat sudah nggak ada kan di grup begitu? Kalau ada, tegur lagi tuh orang. Ya, nggak ada cerita begitu. Kalau mau kritik itu bab ilmi. Lebih dari itu namanya ihana, penghinaan, wasibab, dan pencaci maki, dan kita nggak masuk situ. Itu akhlak yang kita mau bersihkan dari awal. Kan kita bab tazkiyatun nafs, ya. Ini malah diingetin, malah kemudian sok-sokan, saya kecewa gitu, Rozi tidak ikut, ya salam. Ya, jadi kita harus sama-sama menghujat kayak dia gitu, ya salam. Kita menghindari itu. Bahkan yang lebih bahlul dari itu aja kita nggak suuzon, ya kan? Kita husnuzon sama semua orang. Walaupun orang suuzon sama kita juga nggak apa-apa, ya. Apalagi mantum tuh suuzon, ya, si brewok ya. Baik, Nabi Nuh, ya, sammakallah. Nah, ini perhatikan, ini ilmu nama. Allah memberi namamu wahai Nuh abdan syakura. Ini nama walayah namanya, Bu, ya. Jadi semua nabi itu wali, tapi tidak semua wali nabi. Nama kewaliannya Nabi Nuh itu abdan syakur, abdus syukur. Dan itu di Quran disebut, di hadis disebut. Karena beliau mau makan, bismillah, selesai makan minum, alhamdulillah. Ya, kalau kita mau makan lupa bismillah, habis makan udah kenyang, bilang gak enak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka Sayyidina Nuh mengatakan, Allah marah pada hari ini dengan kemarahan, kemurkaan yang tidak pernah aku melihat selamanya sebelumnya. Ya, nafsi sama jawabannya. Ya. Lalu dia menyebutkan kesalahannya. Ya. Pernah su'alahu rabbahu bi ghairi ilmin,
pernah memohon sesuatu kepada Allah, sesuatu yang dia nggak tahu masa depan. Nabi Nuh ditutup tentang nasib umatnya masa depan, lalu dia berdoa, ya Allah hancurkan umatku sehancur-hancurnya, karena kalau mereka panjang umur pasti kafir dan melahirkan orang kafir. Itu su'zonnya Nabi Nuh. Beliau menyebutnya, ini permohonanku bi ghairi ilmin, karena aku nggak tahu. Jadi bagi Nabi Nuh, nih perhatikan, salah doa itu dosa. Kita berapa kali salah doa? Astagfirullah. Ya, astagfirullah. Kita banyak sekali salah doa. Mendoakan keburukan orang, kehancuran orang, ya. Kita banyak sekali. Nauzubillah min dzalik, ya. Wa natubu ilallah. Sedikit lagi baru kita azan, ya. Wa kanat, lalu waqad kanat li da'watun da'autuha, aku dulu pernah berdoa, ya. Lalu aku pakai doa itu untuk menghancurkan umatku. Padahal doa harusnya untuk, jadi selevel Nabi bisa salah pakai pisaunya. Jadi ayyuhal ikhwan aqul lakum, ilahun, doa itu senjata. Kalau orang tahu cara pakai senjata, itu bisa membunuh orang, bisa menghancurkan orang, bisa memperalat alam semesta, mengatur alam semesta. Itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, maka beliau lakukan untuk hal yang pantas. Pendek cerita sampai ke Nabi Ibrahim, sampai ke Nabi Musa, ya, sampai ke Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa di halaman berikut? Lastulaha, kata Nabi Isa, bukan aku yang berhak terhadap itu. Pengakuan semua Nabi ini jadi pelajaran kita. Jangan aku akui makom yang bukan makom kita, ya. Walakin alaikum bi Muhammad SAW, hendaklah kalian datang kepada Nabi Muhammad SAW. Abdin ghafarahullahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, hamba yang Allah ampuni dosanya terdahulu dan nanti. Itu yang kemudian, bayangkan coba, selevel, jangankan Nabi SAW, Ahlul Badar diampuni dosa sebelumnya, dan setelahnya itu berkat apa? Berkat ism Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntunglah orang-orang yang dapat nur Sayyidina Muhammad SAW. Yaghfirullahu lahu, ya, Allah pasti ampuni dia. Hukum syariat tegak, tapi secara hakikat dia diampuni oleh Allah SWT. Maka Nuaiman, dia tetap kena pukul, kena jilid oleh Sayyidina Umar, tapi secara hakikat dia diampuni oleh Allah SWT. Dan ketika Sayyidina Umar dikatakan oleh sahabat yang lain, ya Umar, ya Amirul Mu'minin, il'anhu, laknatlah si Nuaiman. Apa kata Sayyidina Umar? Lah, dia bagian dari orang yang Nabi jamin. Ghafarallahu lahu, Allah, orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu, tapi hukum syariat jalan. Jadi nggak seperti yang dibayangkan orang, ya. Kalau secara hakikat udah beres, syariat gugur, nggak begitu. Manhaj kita nggak begitu, ya. Kita nggak begitu kita. Lalu lalu aku didatangi, lalu aku menjawab, ana laha, akulah yang berhak untuk memberi. Nabi ngomong ana laha, boleh tuh? Ini babnya bab jalaliyah, karena makomnya. Akulah yang berhak, ya. Jadi kita kalau punya ilmu, sesekali kalau orang lagi gaduh, kita boleh mengatakan aneh yang mengerti itu, gitu. Sesekali, itu yang sering-sering, ya. Keseringan itu gak baik. Dan Nabi Muhammad SAW gak sering-sering begitu. Fa'antalik fa'asta'zinu ala rabbi, lalu aku berangkat dan memohon izin kepada Allah. Fayu'zan li, lalu diizinkan. Fa'idha ra'aituhu waqa'tuhu sajida, maka tatkala itu aku memandangnya, saat aku memandangnya, aku tersungkur bersujud. Jadi nggak ada orang kalau memandang Allah lalu dia, wah itu Allah ya gitu. Nggak bisa begitu, mesti dia sujud. Sehingga dawam ru'yahnya, bukan dawam zikirnya. Dawam zikir depan aneh. Dawam memandangnya kepada Allah Subhanahu. Bayangkan Sayyidina Muhammad SAW memandang Allah, dipandang Allah nggak hancur. Sayyidina Musa pingsan, baru yang diperlihatkan nur Allah kepada gunung. Kuatan mana? Padahal Nabi Musa bisa belah laut loh. Ada nggak hadis Nabi Muhammad SAW belah laut? Nggak ada. Tapi Nabi Muhammad SAW lebih kuat dari Nabi Musa, karena matahari ditunjuk berhenti. Nabi Musa nggak bisa begitu, ya. Fa'aqumu baina yadayhi, fa'ati tahtal ars, lalu aku datang ke bawah arsy.
Maksudnya di aras sana, aras yang paling tinggi gitu ya. Lalu di bawahnya fa akhirru sajida, lalu aku tertunduk sujud. Aras itu juga ada tingkatannya ya. Jadi aras itu ada langitnya, langit aras 1, langit aras 2. Jadi ada samawat arsyiyah, ada langit-langitnya aras. Dan Ibnu Arabi menyebutnya 15, tapi guru kita menyebutkannya 14. Wallahu a'lam bis-shawab. Kita serahkan kebenarannya, nanti kita lihat. Emang dapat izin lihat. Yang buta di sini nggak dapat di sana. Mesti di sini dulu dikasih tahu ilmunya. Ya. Fa akhirru sajida. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika ke aras ngapain? Emang melototin Tuhan. Nabi sujud. Jadi Sayyidina Muhammad SAW malam aras, malam Mi'raj ngapain? Sujud. Ya. Fa aqumu baina yadayhi, lalu aku berdiri di hadapannya. Fa ahmaduhu bihamida la aqdir 'alaiha illa ayyulhimani Allah, illa ayyulhimani Allah. Lalu aku memujinya dengan pujian yang aku tidak dapat memprediksinya. Ya, mengingat-ingatnya. Jadi Nabi Muhammad diperjalankan SAW ke masa depan. Lalu ketika menceritakan itu, Nabi SAW tidak diizinkan untuk membukanya. Maka la aqdir, boleh juga aku tidak sanggup untuk menjelaskannya, kecuali ayyulhimani Allah, Allah memberi ilhamku kembali. Berarti ilmu itu sudah masuk ke qalbu Nabi Muhammad SAW, tapi nggak diizinkan dibuka di bumi. Karena dibuka di bumi bisa hancur bumi. Ya, wallahu alam apa yang terjadi. Karena itu jaminan untuk semua umat. Lalu disebutkan di sini fayaftah Allah Ta'ala alayya min mahamidihi, lalu Allah memfutuhkan, membuka, mengajari ilmu tentang cara memujinya. Nah, memuji Allah itu dengan nama Allah bukan? Betul? Alhamdu, pujian tersebut namanya lillahi, milik Allah. Maka Nabi SAW nanti memuji Allah dengan nama yang Allah rahasiakan untuk beliau. Itu yang disebut hadis Tirmizi, mimma istaghfarta ala nafsik. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan semua namamu dan dengan semua nama yang engkau sembunyikan, engkau rahasiakan. Berarti ada nama yang baru Allah turunkan nanti di sana. Kita baru dapat nanti tuh. Sekarang kita nggak dapat izin mengetahuinya. Ya mungkin pewaris mutlak beliau yang tahu. Tapi beliau tidak dapat izin juga mungkin. Kalau dia ada hari ini, nggak dapat izin juga membacanya. La aqdir 'alaiha. Pasti, karena selevel Nabi Muhammad SAW tidak mampu menjawab itu. Ya. Lam yaftahu ala ahadin qabli, yang mana Allah tidak pernah buka isim nama itu, pujian itu kepada siapapun. Nih perhatikan hadisnya. Afdhalud du'a alhamdulillah. Doa paling afdal alhamdulillah. Dan doa itu rukunnya mesti memanggil nama. Jadi beliau memanggil nama yang nama itu lam yuftah ala ahadin qabli, dengan nama yang Allah tidak pernah buka kepada seorang pun sebelumku. Nabi Adam nggak tahu nama itu. Maka yang wa 'allama Adamal asma'a kullaha itu bukan nama ini. Bukan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi nama alam, ya. Oh, syariat kita selesai, bro, gitu ya. Ini bukan syariat. Ini ma'rifat, ilmu nama, ilmu ma'rifat. Ma'rifat jalan terus sampai nanti kiamat. Selevel Nabi Muhammad SAW, ma'rifatnya pun masih ditambahkan Allah nanti di padang mahsyar. Apalagi kita. Inilah dalilnya. Orang meninggal, mati, itu masih ngaji ma'rifat sampai nanti di akhirat. Selevel Nabi masih ngaji ma'rifat. Ini juga rahasianya kenapa Nabi Adam masih ruku sujud di dalam kuburnya, karena dia ingin ditambahkan ma'rifat. Maka setiap Nabi itu ruku sujud, nanti di waktu tertentu Allah kasih nama yang kemudian dia membaca dengan nama itu. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang beliau kasih syafaat nanti ya. Lalu di ujung hadis dikatakan, yuqalu ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu, sal tu'ta, apapun yang kau minta pasti diberi.
Wasfa, tu syafa'. Berilah bantuan syafaat orang lain, engkau pasti diizinkan. Fa'arfa' ra'si, lalu aku mengangkat kepalaku, fa'akulu ya Rabb, aku berkata ummati, wahai umatku ya Rabb, ummati. Yang dipanggil siapa? Ummati. Fa'akulu udkhil min ummati ma la hisaba alaih. Ini salamat cetak ya. Udkhil, aku memasukkan dari umatku yang tidak dihisab, min al-bab al-ayman min abwabil jannah. Jadi ada yang nggak dihisab. Ini kelompok mutahabbina fillah, orang-orang ahli ma'rifat. Bahasa hadisnya mutahabbina fillah, orang yang saling cinta dalam nama Allah. Mereka masuk dari bab namanya bab al-ayman. Hati-hati, surga itu pintunya ada 8. Dan ada surga yang hanya dimasuki oleh orang yang tidak dihisab. Itu VVIP. Namanya al-bab al-ayman. Al-bab. Jadi semuanya ada nama, pintunya kasih nama. Ya. Wahum syuraka'un nas fima siwa dzalika minal abwab. Mereka sekelompok manusia. Summa akhiru sajidan, lalu sujud lagi. Jadi ternyata per syafaat per sujud, per syafaat. Jadi kelompok mana yang mau dikasih syafaat, Nabi sujud lagi. Nah, ada satu makna yang kita ambil dari sini. Apapun hajat antum, mau dapat pertolongan apapun urusan dunia dan akhirat, sholat 2 rakaat. Sholat 2, karena di situ ada sujud. Semoga nanti Allah ya mengambil makna dari ini. Allah kemudian mengatakan, sal tu'ta, apapun yang kamu minta, aku beri. Ya, kira-kira begitu ya. Dan tahmid, pujian-pujian nama-nama yang dibaca itu, ini kemudian yang Nabi baca ya setiap kali sujud. Dan di penutup hadis, walakin wa izzati ya, wa kibriyai wa azamati wa jibriyai wa ukhrijanna minan nar man qala la ilaha illallah. Allah bersumpah demi izzahku, demi kibriyaku. Izzah artinya keperkasaan, kibriya keagungan, apa kebesaran, azamah keagungan. Wa jibriyai ya, dan pemaksaanku. Jibr itu artinya mengubah sesuai kehendaknya secepat mungkin, itu jibr. Bisa juga artinya kekuasaan. La ukhrijanna minan nar, aku akan keluarkan dari neraka man qala la ilaha illallah ya. Fa aqulu ya Rabb, di berikut, ma baqiya finnar illa man habasahul Quran, maka tidak tersisa lagi di neraka kecuali yang ditahan oleh Quran. Maksudnya yang sudah ditentukan di Quran, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim anzartahum an lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang enggak beriman, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Orang-orang kafir, musyrik, semuanya itu tidak. Nah, ini yang disebut habasahul Quran, orang yang ditahan oleh Al-Quran. Ini syafaat masuk surga. Nanti ada syafaat di sirat ya, insyaallah kita baca, nggak tahu masa bulan depan lagi lama bener ya. Insyaallah. Jadi di mizan ada syafaat. Tadi di mahsyar, hadis ini langsung loncat kemana? Di sirat. Di sirat nanti ada syafaat, nanti kita baca ya. Ditandain, takut lupa, kasih tanggal kalau perlu. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita yang tidak pantas ini pantas untuk mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Syukur-syukur kita termasuk man la hisab alai, yang tidak dihisab. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Ya Allah, bijahi Sayyidina Muhammad SAW alladhi ataitahu ilman wa ataitahu wa 'allamtahu wa fatahta alaihi mahamida wa asma'a allati lam taftah ala ahadin min qablik ya Allah. Dengan kemuliaan Sayyidina Muhammad SAW yang engkau ajari, nama-nama engkau yang engkau rahasiakan, yang engkau bukakan makrifat yang tidak pernah engkau bukakan kepada siapapun sebelum Nabi Muhammad SAW. Maka izinkan kami ya Allah di waktu yang mustajab ini, setelah membaca hadis-hadis Nabi-Mu ya Allah, anta ja'alana minal musyaffa'in, agar engkau menjadikan kami ya Allah orang-orang yang mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, syafaatnya yang uzma, yang kubra,
orang-orang yang la hisab alaih, yang tidak dihisab. Seandainya pun dihisab, ya Allah hasibna hisaban yasira. Seandainya kami dihisab, ya Allah hisablah kami dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin, bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-amin. Walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah.